Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده. قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimani rahimakumullah. Semoga selalu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang senantiasa memegang teguh sunnahnya sampai hari kiamat. Pada kesempatan malam ini, jamaah rahimani rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan qawaid asyrah tazkiyatun nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, yaitu di bab terakhir penutupan, di halaman 79, yaitu penutupan. Jamaah rahimani rahimakumullah, di antara proses seseorang dalam kehidupannya adalah muhasabah diri. Muhasabah, mengoreksi diri sendiri, evaluasi pada dirinya sendiri. Maka ketika mu'alif telah menyebutkan salah satu di antara metode-metode dalam penyucian jiwa, yaitu yang ke-10, maka hal tersebut adalah merupakan metode-metode yang tidak melanggar syariat yang dicontohkan para salafus soleh. Maka kita akan baca penutupan penulis, wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhil qawaidil lati tu'inul abdu ala tazkiyatin nafs wa tadhhiriha. Setelah menyebutkan penjelasan tentang kaidah-kaidah penyucian jiwa, yang kemarin 10 itu apa aja? Yang pertama adalah at-tauhidu aslu ma tasku bihi nafs. Yang pertama untuk menyucikan jiwa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pertama kali kepada kaum musyrikin, yaitu tauhid, bukan hukum-hukum riba, bukan hukum minum khamar dan yang lainnya, akan tetapi yang pertama kali untuk menyucikan jiwa agar bersih, agar menerima apapun yang diperintahkan Allah dan apapun yang dilarang Allah, maka dia akan sami'na wa ata'na, karena di dalam hatinya sudah terdapat tauhid. Ini penyucian yang pertama. Yang kedua adalah doa miftahu tazkiyatan nafs. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Sehingga ketika seseorang untuk mewujudkan pembersihan diri dari dosa-dosanya, maka dia tidak bisa melakukan suatu amalan yang bisa menyucikan jiwanya kecuali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoa, berkandung kepadanya Allahus Samad. Hanya Allah lah tempat menggantungkan diri kita, semua masalah ataupun dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang ketiga adalah
untuk menyucikan jiwa adalah Al-Qur'anul Karim, manba'u at-tazkiyah wa ma'iluha. Ketika seorang ingin menyucikan jiwa, maka carilah pedoman. Pedoman itu adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang zat yang membersihkan dosa-dosanya dari jiwa manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman, yaitu berupa Al-Quran. Yang berikutnya adalah ittikhadu uswatu wa qudwah. Mengambil suatu teladan yang bisa dicontohkan agar seseorang bisa tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Siapa teladan tersebut? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang ingin membersihkan jiwanya dari dosa-dosanya, maka contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan sesuatu yang diajarkan beliau, sehingga di sana mewujudkan tazkiyatun nafs. Tidak mungkin orang ingin mentazkiyatun nafs akan tetapi mencari metode-metode yang bukan diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kasus-kasus seperti ini di zaman sekarang. Ada yang beranggapan untuk menyucikan jiwa, dia pergi ke suatu tempat atau sungai tertentu mandi di tengah malam dalam rangka untuk membersihkan jiwanya. Dan ini suatu metode yang keliru karena tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya untuk membersihkan diri adalah takhliyah wa tahliyah, yaitu takhliyah mengkosongkan diri, menjauhi maksiat, menjauhi sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah bersih dalam jiwanya, maka berikutnya adalah tahliyah, berhias diri dari beramal soleh. Yang keenam, iglaqu mafaidul lati takhrujul insan anit tazkiyah, menutup semua sarana yang bisa mengantarkan dosa. Semua sarana, apapun sarana, jendela-jendela yang mengantarkan kemurkaan Allah, maka segera untuk ditutup, baik di dunia nyata ataupun di sosmed. Maka tutuplah semua pintu yang bisa mengantarkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menutup tersebut, maka orang tersebut berusaha untuk menyucikan dirinya. Yang ketujuh adalah tadakkarul maut wa liqa'illah, yaitu mengingat kematian. Mengingat kematian merupakan salah satu penyucian jiwa. Ketika seorang mengingatkan dengannya kematian, maka segera untuk beramal, takut bahwasanya dirinya kurang beramal soleh, sehingga ketika menemui Allah Subhanahu wa ta'ala membawa bekal yang sangat sedikit. Maka dengan mengingat kematian, maka seseorang itu biasanya akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rajin beribadah kepada Allah, maka disitulah proses penyucian jiwa dari dosa-dosa yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah takhayyarul julasa, yaitu memilih teman yang baik, agar ketika dia sedang futur maka bisa diingatkan, akan mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu bermanfaat untuk akhiratnya. Bukan hanya mendapatkan manfaat dunia, akan tetapi dia mendapatkan manfaat akhirat. Minimal akan diingatkan ketika dia lalai. Yang kesembilan adalah al-hadru anit ta'ajjub wal iktirari bin nafs, yaitu waspada ujub pada diri sendiri dan jangan sampai tertipu pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan soleh yang sudah dikerjakan tengah malam, berpuasa, sedekah, kemudian dia menganggap lebih baik daripada orang lain.
kemudian dia ujub menceritakan amal-amalan soleh supaya mendapatkan pujian, dan ini merupakan salah satu penghalang untuk menyucikan jiwa. Yang terakhir adalah ma'rifatun nafs, yaitu mengenal jiwa. Ketika mengenal jiwa, lawwamah, amaratu bisu, ya, dan ya, hal tersebut ketika seseorang mengenal jiwa, maka dia bisa mengontrol jiwanya. Kapan? Ketika jiwanya itu mengantarkan kepada, menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mengontrol jiwa tersebut. Taib, jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian dhahara bi jala'i hajatin nafs ila muhasabah ma damat fi daril muhlah wal amal. Maka nampak sekali seseorang itu butuh sekali untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri selama dia masih hidup di darul muhlah, darul yang fana, ataupun darul amal, darul tempat untuk beramal. Maka muhasabah diri ada sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan seseorang, terlebih seorang muslim yang targetnya adalah akhirat, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang saja ketika dia mengurus suatu pekerjaan, bisnis ataupun yang lainnya, maka di sana akan mengerjakan evaluasi. Ada yang per hari, ada yang per pekan, ada yang per bulan. Pekerjaan kantor, apa yang kurang dievaluasi. Ini perkara apa? Perkara dunia. Ketika ingin sukses, maka di sana membutuhkan muhasabah diri. Bagaimana sesuatu yang sangat besar, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia sangat butuh untuk evaluasi. Hari ini sudah melakukan ketaatan atau belum? Hari ini lalai mengingat Allah atau tidak per hari? Kemudian misalkan per pekan, wah sudah membaca Al-Quran sekian juz. Oh ternyata pekan ini lalai karena banyak pekerjaan, maka dievaluasi, maka mencari jadwal, berusaha untuk meraih pahala amal-amalan yang bisa dikerjakan. Perkara dunia ketika ingin sukses, evaluasi, apalagi perkara akhirat, sehingga butuh sekali evaluasi di dunia. Selama masih hidup, maka butuh untuk muhasabah diri. Maka wal amal, dan darul amal, darul masih beramal. Qabla an yaqifa al-insanu baina yadillah azza wa jalla yaumal qiyamah. Maka muhasabah ini dilakukan sebelum kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diadili Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seorang karyawan ketika ingin melaporkan pekerjaannya sehari, 2 hari, atau sebelum hari H, dia akan menyiapkan semua data-datanya, menyiapkan laporan-laporan yang akan dilaporkan selama dia kerja. Maka ketika pada hari kiamat kelak, maka seorang hamba akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diperadili, akan dihakimi. Ketika dia mendapatkan amalan-amalan yang baik, akan lancarlah urusannya. Ketika amalan-amalan dia tidak baik, makalah di sana mendapatkan kesengsaraan. Waqad ahmala islahya nafsihi wa kanat sababun halakihi. Maka ketika dia lalai untuk bermuhasabah diri ketika di dunia, dan lalai untuk memperbaiki dirinya, maka itu sebab mengantarkan kepada kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan. Makanya banyak orang yang sukses, dia mudah untuk muhasabah diri. Maka ketika hal tersebut, salah satu dari proses kehidupan seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membutuhkan muhasabah diri. Maka berikut, waqad kana salafus salih yudakkiruna an-nasa wa yasunahum bidururati muhasabatin nafs.
Maka para salafus saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka selalu senantiasa mengingatkan kepada manusia dan saling memberikan wasiat, menasihati tentang muhasabah diri. Mereka mengamalkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mereka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya mengingatkan tersebut bermanfaat untuk kaum beriman. Kemudian mengamalkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, mengamalkan saling menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Maka mereka sangat gemar sekali mengingatkan dalam muhasabah diri wa islahiha, kemudian saling memperbaiki. Qabla fawatil awan, sebelum terlambat, sebelum datangnya penyesalan. Maka seorang hamba ketika meninggal, ada satu penyesalan yang ingin kembali kepada kehidupan di dunia. Apa penyesalan mereka? Qala rabbirji'u la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Maka penyesalan seorang hamba ketika sudah mati, penyesalannya cuma satu. Apakah penyesalan ingin bertemu dengan keluarganya karena belum memberikan wasiat? Apakah ingin mengamankan hartanya? Ataukah hal-hal yang perkara dunia? Tidak. Akan tetapi la'alli a'malu shaliha. Kenapa? Karena dia ingin sekali berbuat amal soleh yang dahulu dia tinggalkan di dunia. Dia hanya ingin berbuat amalan soleh yang mana ketika amalan satu soleh ini diterima Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah keselamatan. Satu saja, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Berilah kesempatan aku untuk melakukan satu amalan saja, yang amalan tersebut diterima Engkau, wahai Zat yang menerima suatu amalan. Ketika sudah diamalan, maka dengan satu amalan itu bisa menolong dia dari neraka, selamat dari neraka. Maka penyesalan seorang hal tersebut, maka sebelum penyesalan adalah kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah masih dalam kelalaian? Wahulul maniyah, kemudian dia mendapatkan berangan-angan kematian, ya, menyia-nyiakan angan-angan, menyia-nyiakan kesempatan ketika di dunia, padahal ya menyia-nyiakan ketika dia waktu luang, ketika di depan rumah memandangi pemandangan misalkan tidak sambil berzikir, ya, dan itu merupakan waktu yang sia-sia. Maka bisa dengan ringan berzikir, naik motor berzikir, ketika di dalam rumah berzikir, sehingga waktu tersebut tidak sia-sia. Para salaf mengatakan bahwasanya ketika menyia-nyiakan waktu itu berarti memisahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian itu hanya memisahkan antara dunia dan dirinya. Ketika menyia-nyiakan tanpa beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, memisahkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian hanya memisahkan antara dunia saja. Kemudian wa yuhsinu fi khitami hadhihi risalah naqala ba'du wasaya allati ja'at anhum fi hadzal bab. Maka ada wasiat-wasiat yang datang dari berbagai nukilan dari para salafus saleh dalam bab tersebut. Wa ala ra'si haula'il khulafir arba' ar-rasyidun, terlebih mengambil dari wasiat yang disampaikan oleh khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Beliau akan menukilkan perkataan mereka tentang wasiat tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah khulafaur rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Kadang kita akan menerima suatu wasiat dari seorang tokoh yang sudah dianggap berjasa. Kita akan menerima perkataan orang-orang yang kita hormati, yang mempunyai kemuliaan, sehingga mudah untuk menerimanya. Satu kalimat yang disampaikan seseorang kemudian disampaikan orang lain yang mempunyai kemuliaan, itu kadang berbeda untuk menerimanya. Manfaatnya juga berbeda. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, i'malu ibadallah annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad wajjiba ankum ilmuhu. I'malu ibadallah, ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau selalu menemui pagi dan petang. Kehidupan Anda selalu berjalan menemui pagi dan petang, kemudian menemui lagi pagi dan petang, berjalan seperti itu. Fi ajalin qad ghayyiba ankum ilmuhu, yang mana engkau tidak mengetahui sesuatu yang gaib, yaitu kematianmu. Engkau selalu berjalan pagi dan siang malam, akan tetapi engkau tidak tahu kapan engkau meninggal. Engkau tidak tahu datangnya kematian tersebut. Wa ma tadri nafsun bi ayin ardin samut, engkau tidak tahu di mana engkau akan meninggal. Tidak tahu akan wafat, apakah di rumahnya, apakah akan di perjalanan, engkau tidak tahu. Karena hal tersebut engkau tidak mengetahui, maka ingatlah di sana ada kematian yang selalu mengintainya. Fa in istata'tum an tanqadiyal ajalu wa antum fi amali faf'alu. Ketika engkau mampu dalam saat-saat sakaratul maut, saat-saat ajal itu menjemput, dan sedangkan engkau mampu untuk mengerjakan amal soleh, maka kerjakanlah apapun amalan tersebut, berzikir, sholat, sedekah. Maka ketika engkau mampu dalam saat-saat detik-detik tersebut, maka lakukan seperti itu. Walan tastati'u dzalika illa billah. Maka jika engkau tidak mampu hal tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu saat manusia akan mengalami kematian dan mengalami saat-saat sakaratul maut. Maka ada di saat tersebut ada yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dan ini tergantung kepada kehidupannya. Ibnu Qayyim mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Kalau dia terbiasa hidup dalam amalan-amalan soleh, maka ketika sakaratul maut dia akan mudah untuk mengatakan la ilaha illallah. Ketika kebiasaannya bermaksiat kepada Allah, kemudian dengan sakaratul maut tiba, ketika dia ingin beramal soleh, dia tidak bisa karena sudah kebiasaan dia dilakukan. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat di YouTube bahwasanya ada orang yang bertabrakan kemudian ingin mengatakan la ilaha illallah, tidak bisa, malah justru menyanyi ataupun mengatakan sesuatu yang kasar. Dan ini karena apa? Man 'asha 'ala syai'in, karena dia hidup sudah kebiasaan dalam hal tersebut sehingga dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Baik, jamaah rahimani rahimakumullah. Fasaliku fi mahalin ajalakum qabla an tanqadhiya ajalukum. Maka ketika hal tersebut mampu untuk melakukan, maka bersegeralah untuk melakukan amalan tersebut. Kalau tidak, fayuraddukum ila aswa'i a'malakum. Kalau nggak bisa, maka Allah akan memalingkan dia untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan yang paling jelek. Pada saat sakaratul maut, kemudian tidak bisa segera untuk beramal soleh, maka akan dipalingkan oleh Allah
akan dikembalikan kepada Allah melakukan perbuatan yang paling buruk. Dan ini tentunya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan, fa anhaakum an takunu amsalakum, saya melarang kalian untuk menjadi seperti mereka yang tidak segera untuk beramal soleh. Fal waha al waha, jangan begitu, jangan begitu. Wan naja an naja, ya jangan begitu, jangan begitu. Fa inna wara'akum taliban hasisan marruhu sari'un, sesungguhnya di belakang kalian akan ada selalu yang mengintai dengan cepat, yaitu kematian yang selalu mengejar-ngejar kalian di belakang kalian. Dan ini adalah wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ya siang malam kita lalui, pagi dan malam, maka ingatlah bermuhasabah diri bahwasanya di sana terdapat sesuatu yang mengejar kita, yaitu kematian. Kadang kita sering mendengar informasi kematian orang lain, bukan saya, ya, sehingga melalaikan dirinya. Taib, jamaah rahimani rahimakumullah. Kita berpindah kepada wasiat khulafa yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana ketika beliau lewat, syaitan lebih memilih jalan yang lain. Beliau dijamin Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum dihisab di yaumil qiyamah. Introspeksi dirilah di dunia sebelum amal-amal kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak kepada kita agar senantiasa bermuhasabah diri, karena manusia adalah tempatnya salah, lalai, sehingga senantiasa mengoreksi diri supaya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kelar, ya, sudah dihisab. Dan hisab di dunia itu lebih ringan daripada hisab di akhirat. Kemudian beliau mewasiatkan, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, maka timbanglah diri-diri kalian sebelum amal-amal kalian ditimbang di akhirat. Di sini ditimbang berarti apa? Kita melihat apakah amalan-amalan kita yang kita lakukan besar atau kecil pahalanya. Makanya di sini harus banyak membaca mana amalan-amalan yang berat ditimbang, mana amalan-amalan yang ringan. Maka contohnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min syai'in asqala fil mizan min husnil khuluq. Ada suatu amalan yang tidak bisa diraih seorang yang artinya apa? Pahala tersebut lebih besar daripada orang yang mendirikan qiyamul lail, yaitu husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbang di akhirat kelak kecuali berbaik, berakhlak mulia. Nah, disinilah ketika kita ingin ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan berat, maka berakhlak yang mulia. Contoh yang lain hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahmani. Dua kalimat yang sangat ringan, akan tetapi ketika ditimbang di akhirat itu nilainya sangat berat, dan kalimat tersebut adalah kalimat yang dicintai Ar-Rahman, yaitu Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan tapi kelak di akhirat ditimbang sangat berat. Maka Umar bin Khattab mengajak kepada kita ya untuk menimbang amalan-amalan kita, kita memilih
amalan-amalan yang berat sebelum nanti ketika kita ditimbang di akhirat. Wa tazawwanu lil ardil akbar. Bersiaplah untuk menuju tujuan yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Yauma tu'raduna la tukhfa minkum khafiyah. Yang mana hari di mana tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan tampak, tidak ada yang bisa menyembunyikan. Yang mungkin manusia ketika di dunia beranggapan bisa menyembunyikan sesuatu, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa samar-samar, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan ini salah satu muhasabah dari nasihat Umar bin Khattab. Jamaah rahimani rahimakumullah, wasiat yang berikutnya adalah dari khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mana malaikat malu kepadanya, dan beliau juga pernah menginfakkan 1000 onta untuk penduduk kota Madinah. Apa wasiat beliau? Ibnu Adam, i'lam anna malakal maut alladhi wukkila bika lam yazal yukhlifuk. Maka beliau menasihati, wahai Ibnu Adam, ketahuilah bahwasanya malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa, ditugaskan kepadamu senantiasa mengintaimu, mengawasimu, wa yatakhatta ila ghairika, dan meninggalkan orang lain, meninggalkan orang lain sejak kamu berada di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya malaikat tersebut penyambut nyawa akan selalu menyintai atau mengawasi dirimu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi taat kepada Allah, kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memperhatikan yang lain. Ketika sudah memperhatikan orang-orang yang lain, maka malaikat mengintai giliran nyawa-nyawa akan dicabut. Wa ka'anna muttakhatta ghairaka ilaika wa qasdaka. Maka berikutnya giliranmu. Ketika kita mendengar pengumuman kematian, kemudian mengantarkan jenazah, maka sebagian orang hanya mengantarkan saja, tidak mengambil muhasabah dari kejadian tersebut. Mungkin saat itu yang dipanggil adalah nama orang lain, maka orang yang cerdas mungkin bisa jadi namaku akan dipanggil sepertinya. Dan kita tidak terasa umur kita sudah semakin tua, yang mana umur manusia antara 60 sampai 70. Dan kita tiba-tiba tidak terasa mempunyai anak, kemudian kita tidak terasa mempunyai cucu, dan tidak terasa kita semakin melemah untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari nafkah, maka disitulah tiba-tiba kematian, karena kematian mempunyai sifat dua, secara tiba-tiba dan pasti datang kepada kita semuanya. Maka ini wasiat dari Utsman bin Affan. Maka wa khudh hidraka, waspadalah dari hal tersebut, wasta'idda lahu, maka bersiap-siap untuk menyambut kematian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan tauhid, menyempurnakan akhlak-akhlak, mengamalkan apa yang kita sudah tahu dari ilmu. Itu salah satu dari persiapan menyambut kematian. Wala takfal, jangan sampai lalai dari kematian yang akan menjemput kita. Fa innahu la yakfalu anka, karena kematian tersebut tidak akan pernah melalaikan dirimu. Di belakang kita, samping kita, depan kita, malaikat maut ketika sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bermuhasabah, tidak ada kesempatan lagi untuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam ibnu Adam in ghafilta an nafsika wa lam tasta'idda laha lam yasta'id laha ghairuk. Ketahuilah wahai keturunan Adam, jika engkau lalai dari dirimu sendiri dan tidak membekali dirimu untuk beramal soleh menghadapi kematian tersebut, orang lain tidak akan menyiapkan perbekalan bagi jiwamu. Maka kita tidak bisa meminta kepada orang lain untuk mencari bekal kita, membawakan bekal kepada kita. Maka sebagian orang dianggap ketika kita sudah ya dekat dengan orang-orang soleh, kemudian kita bermaksiat, belum tentu ya, maksudnya artinya nanti menyebut nama si fulan, kiai si fulan, ustadz si fulan, insya Allah akan datang, malaikat akan takut. Maka hal tersebut tidak. Maka seorang membawa bekal dengan hasil usaha dia beramal soleh ketika di dunia. Hal tersebut dihasilkan dari muhasabah diri. Kemudian wala budda min liqa'illahi azza wa jalla, pasti dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh li nafsika wala taqalha ila ghairika. Maka persiapkanlah bekal bagi dirimu sendiri dan jangan menyerahkan kepada orang lain. Jangan mengandalkan orang lain dalam mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, ini merupakan wasiat yang sangat agung sekali dari Utsman bin Affan, bahwasanya kita jangan sampai lalai untuk bermuhasabah diri, untuk menyiapkan diri untuk menyambut kematian, karena kematian tersebut tidak akan pernah lalai dari kita semuanya. Dan wasiat yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya ayyuhan nas, inna akhafa ma akhafu alaikum tulal amal. Wahai manusia, yang paling aku takutkan atas kalian adalah panjang angan-angan, wa ittiba'al hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Azan dulu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita melanjutkan wasiat dari khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya wahai manusia, yang paling aku takutkan ke atas kalian adalah kalian senantiasa panjang angan-angan, beranggapan selalu hidup selamanya di dunia. Wa ittiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa mengontrol dirinya. Dia selalu mengikuti keinginannya, baik dia menerjang larangan-larangan Allah, yang penting dia puas diikuti. Kenapa tidak boleh? Fa amma tulul amal fa yusil akhirah. Karena berangan-angan yang sangat panjang, seakan-akan hidup selamanya di akhirat, di dunia, maka itu bisa menyebabkan melupakan diri untuk mengingatkan akhirat. Dia menargetkan dunia dengan sangat panjang, seakan-akan hidup selamanya, maka itu bisa membuat dirinya untuk lalai menuju akhirat. Wa ama itabul hawa fayudillu anil haq. Gak boleh untuk selalu mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu itu menyesatkan dari kebenaran. Manusia ada dua. Manusia itu bisa mengikuti ittiba'ul wahyi, ittiba'ul hawa. Dia bisa memilih mengikuti wahyu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan ini kita yang bisa memilih antara ingin menjadikan manusia yang selalu mengikuti hawa nafsu, atau kita mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wasiat tentang muhasabah diri, fa inna dunya qad wallat mudbirah. Sesungguhnya dunia itu semakin
ke belakang, kita semakin meninggalkan dunia, semakin tua, semakin panjang umurnya, maka semakin jauh dunia meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbila, maka semakin dekat akhirat, bertambahnya umur semakin dekat akhirat. Walikulli wahidin minhumal banun, maka setiap dari keduanya ini memiliki anak-anak. Fatakunu min abnail akhirah, maka jadikanlah anak orang yang mencintai akhirat. Jadilah anak-anak yang targetnya adalah akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, jangan menjadi anak-anak yang mengejar dunia yang seakan-akan dia akan hidup selamanya. Menjadi anak dunia dalam artian dia tidak mengingatkan akhirat. Dia selalu disibukkan dengan dunia, sedangkan akhirat menjadi cadangan, dan ini termasuk anak-anak dunia. Kemudian fa innal yauma amalun wala hisab, pada hari ini di dunia adalah tempat beramal dan tidak ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan, dan di akhir kelak hisabun wala amal, akan dihisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Maka beliau mengajak kita untuk bermuhasabah diri. Sekarang kita waktunya beramal, nanti kita di akhirat baru dihisab. Kemudian wasiat dari Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'minul qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsah. Maka seorang mukmin adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, yang senantiasa untuk menghisab dirinya, untuk bermuhasabah dirinya. Fa inna khafat hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasibu anfusahu fid dunya, maka hisab di akhirat akan ringan bagi orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya, introspeksi, muhasabah diri ketika di dunia. Fa inna ma syaqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Maka ketika di akhirat dihisab, mendapatkan hisab yang sangat sulit bagi orang-orang ketika dia masih di dunia tidak mau bermuhasabah diri. Dia hanya berjalan saja, hidup ya hidup saja, tidak memperhatikan amal soleh kita, apakah sudah siap ataukah sudah banyak, mengalir saja hidupnya tanpa ada introspeksi, apakah saya tadi sudah berbuat amal atau tidak. Maka orang-orang seperti ini yang tidak bermuhasabah diri di dunia, maka akan mendapatkan hisab di yaumul qiyamah, hisab yang sangat sulit. Ini nasihat Hasan al-Basri. Kemudian wasiat dari Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala, wala takunal abdu taqiyan hatta yakunu li nafsi ashadda muhasabah minasyariki li syarikihi. Maka seorang tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bermuhasabah diri. Orang-orang yang bertakwa selalu bermuhasabah diri. Apakah dia melakukan maksiat kemudian takut, kemudian apakah tadi sholatnya khusyuk atau tidak, bermuhasabah diri. Inilah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa selalu akan muhasabah diri ketika dia beribadah, apakah sudah baik atau tidak, atau sudah sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak, diterima atau tidak. Maka berusaha untuk maksimal untuk bermuhasabah diri sehingga akan mendapatkan derajat takwa, yaitu muttaqin. Innal muttaqina fi jannah, maka orang-orang bertakwa berada di dalam surga. Kemudian ya, walihada kila an-nafsu kasyarik al-khawwan, maka di sini jiwa itu seperti seorang teman pembisnis yang berkhianat. Illam tuhasibu dhahaba bimalika, jika engkau tidak menjaganya, mengontrol jiwa tersebut, maka dia akan membawa hartamu. Kita mempunyai teman,
berbisnis dan kita tidak mengontrol teman tersebut, bisa jadi teman tersebut akan mengkhianati kita dan akan membawa harta-harta kita semuanya. Begitu juga ketika kita tidak bermuhasabah diri dengan jiwa kita, maka tiba-tiba kita mendapatkan khasarah, kesengsaraan karena tidak ada yang dievaluasinya. Dan terlebih di zaman tersebut beliau mengatakan yata'akkad hadzal maqam fi hadhihi azmina allati kathurat fiha al-fitan was-sawarifu 'anil khair. Maka terlebih ditekankan lagi ya bahwasanya di zaman tersebut atau di zaman sekarang yang banyak sekali menyebar fitnah-fitnah dan memalingkan dari kebaikan, wa 'adama sururul lati tasawwilul batil linnufus wa tazayyanu laha. Maka di sini semakin banyak kejelekan-kejelekan dan kejelekan tersebut kadang dihiasi agar tertarik, agar bisa dilakukan. Sudah tahu, jiwa tersebut sudah tahu bahwasanya tersebut sesuatu yang maksiat yang mendatangkan murka Allah. Tapi di sana ada syaitan yang selalu menghiasi. Coba melakukan. Coba saja, gak apa-apa. Kematian masih lama, masih muda. Yang penting puaskan hawa nafsumu terlebih dahulu. Maka dia lakukan. Walaupun dia sebenarnya sudah mengetahui kemaksiatan, maka syaitan selalu menghiasi kebatilan tersebut. Maka dan terakhir wasiat dari Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala, wa huwa min jallati ulama tabi'in, beliau adalah seorang pemimpin ulama tabi'in, yaqulu an zamanihi, beliau mengatakan pada zamannya, inna salihin fima madha kanat anfusuhum tuwatihim alal khair afwan. Sesungguhnya pada zaman Abdullah bin Mubarak, orang-orang saleh tersebut telah menghabiskan dirinya untuk membiasakan dirinya untuk berbuat kebaikan. Zaman dahulu ketika di zamannya Abdullah bin Mubarak, kebiasaan mereka adalah melakukan kebaikan spontan. Melakukan kebaikan itu sudah adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Fa inna anfusana la takadu tuwatina ila ala kurhin. Sedangkan di zaman kita, maka melakukan kebaikan itu harus dipaksa. Berbeda dengan di zamannya Abdullah bin Mubarak. Ketika zaman beliau, kebiasaan kebaikan itu biasa. Justru yang ketika melakukan kemaksiatan, itulah yang gharib, yang asing, yang tidak menjadi dianggap masyarakat aneh. Sedangkan kita ketika melakukan kebaikan harus dipaksa, sholat malam harus dipaksa, sedekah harus dipaksa, sholat jamaah harus dipaksa, meninggalkan maksiat harus dipaksa. Bahkan kalau ada orang yang melakukan kebaikan, itu sesuatu yang asing bagi mereka. Fayam bagi lana antuk riha, maka selayaknya senantiasa kita berusaha untuk memaksakan diri. Kalau tidak memaksakan diri, tidak akan bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam berat, paksa. Salat jamaah berat, paksa. Fa kaifa hal fi zamani, bagaimana di zaman sekarang ini? Zaman dahulu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, keadaannya seperti itu. Bagaimana zaman sekarang ini? Tayyib. Kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifati ulya. Beliau kami meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sangat agung, ayyusliha lana dunyana allati huwa ismatu amrina, untuk memperbaiki agama kami, ayyusliha lana dunyana allati fiha ma'ashina, untuk memperbaiki dunia kita di mana kita tinggal di dalamnya, wa ayyusliha lana akhiratana allati fiha ma'adana, untuk memperbaiki akhirat kami yang merupakan tempat kembali,
wa ayyaj'alana hayata ziyada minna fi kulli khair, menjadikan hidup kami sebagai sarana bertambah melakukan kebaikan, wal maut rahatun lana min kulli syarrin, dan kematian sebagai peristirahatan yang tenang bagi kita. Maka ketika kita meninggal belum tentu istirahat, ada yang disiksa, ada yang mendapatkan nikmat. Maka berdoa kepada Allah agar kematian kita setelah mati istirahat, tidur, diberi kenikmatan Allah sampai ketika hari kiamat datang. Maka ya, orang yang meninggal belum tentu istirahat. Kemudian Allahumma ati fusuna taqwaha, ya Allah, ya, berikanlah jiwa-jiwa kami bertakwa, wa zakkaha anta khairu man zakkaha, sucikanlah jiwa-jiwa, engkau adalah zat yang paling baik mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan penolong kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan ini merupakan doa yang sangat bagus sekali ketika kita ingin menyucikan diri kita, agar kita senantiasa berintrospeksi diri, muhasabah diri ketika kita selama kita masih di dunia. Maka ketika selama kita di dunia, maka salah satu proses seorang muslim untuk memperbaiki diri adalah muhasabah diri. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, karena waktunya sudah lebih dari melewati batas, maka kita segera untuk melaksanakan salat isya dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.